Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata perjuangan timnas U19 era Evan Dimas CS yang berhasil memenangkan Piala AFF U19 tahun 2013 serta mengalahkan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia. Kita bersama-sama berdoa agar Oke, langsung aja, ini dia alur ceritanya. Di suatu siang, di pinggir laut, terlihat seorang pemuda bernama Yazid yang sangat mencintai sepak bola berasal dari Konawe Selatan. Permainan terindah yang pernah saya kenal. Karena saya sungguh mencintai sepak bola. Saya putra Konawe Selatan. Nama saya Yazid Randaula. Di tempat lain, diperlihatkan sebuah pertandingan tarkam di daerah Ngawi, yang mana di dalamnya ada satu pemain berbakat bernama Syahrul Kurniawan. Butuhku sepatu bal. Beres mas. Yo, jatahmu. Wah, sun mas. Scene berganti ke daerah Alor, Nusa Tenggara Timur. Terlihat seorang pemuda di dalam kelas sedang godain seorang cewek. Ya, pemuda itu bernama Yabes Roni. Yabes yang ketahuan iseng dengan temannya akhirnya diberi hukuman oleh ibu guru untuk pergi ke ruang guru mengerjakan tugas halaman 45. My father is a teacher. Ikut. My father is a teacher. My mother is a housewife. My mother is a housewife. My brother is... Stop sudah. Kerja tugas halaman 45. Sekarang kau pergi ke ruang guru sana. Bawa itu buku cetak. Namun, bukannya menjalankan hukuman, dia malah main bola di luar kelas. Alhasil, dia mendapat jeweran sakti dari sang ibu guru. Di siang harinya, selesai sekolah, Yabes Roni pergi berlatih di klubnya dengan warna sepatu yang berbeda ala Rocky Putirai. Namun, bukan niat hati ingin seperti Rocky Putirai. Yabes memakai sepatu yang warnanya beda sebelah karena itu hanya sepatu pemberian teman-temannya yang dia kumpulkan. Karena dia tidak mampu beli sepatu baru. Kau semacam Rocky Putirai saja, tapi kau tuh versi susah punya. Selesai pulang latihan, Yabes Roni pun pulang ke rumahnya hanya dengan berlari sejauh 15 km karena dia tidak punya kendaraan untuk transportasi. Kawan, yang penting kita hidup semati. Sesampai di rumah, saat makan malam, Yabes menyampaikan keinginannya untuk punya sepatu baru pada ibunya. Ibunya bisa saja memberikannya sepatu baru, namun mereka harus siap tidak makan nasi selama 1 bulan. Karena harga satu pasang sepatu baru sama dengan 1 karung beras. Mama, ada uang sisa? Beli kasih saya sepatu dulu. Bawa uang pensiun Jo, hanya 350.000. Setelah mama beli, kita tidak makan nasi 1 bulan. Harga sepatu bola sama dengan harga 1 sak beras. Scene pun berganti ke pesisir pantai. Seorang utusan Dispora mengantarkan sebuah surat untuk Yazid, yang dimana dia diminta untuk bergabung dengan tim Konawe Selatan untuk membela tim Konawe Selatan menghadapi timnas U19. Ini mau antar surat buat Yazid Randaula. Kayak mimpi aja saya ini dengar ini. Untuk bergabung dengan PS Konawe Selatan melawan timnas 19. Di sisi lain, saat memotong kayu, Syahrul juga meminta pada bapaknya untuk dibelikan sepatu baru karena sepatunya juga sudah rusak. Namun sang bapak tidak membelikannya, malah justru menasehatinya. Kayu jati iki le, ora tau gabuk, wite bendina kepanasan kudanan. Lah kowe kudu ngono le, kokoh kuat. Oh iku latihan sik segep sik temen. Wis saiki opo anane sing penting sire dadi pemain Ngawi FC to? Akhirnya Syahrul pun harus mencari pekerjaan sampingan untuk membeli sepatu baru. Ya. Terus tambah seket. 1 seket. Pinter. Scene pun berganti ke sebuah warung nasi Padang yang penjualnya adalah orang Jawa. Barasa donyo. Ambo nasi cie. Tambu suju sancang. Kau diharin apa ge? Coach Indra Safri dan asisten pelatih lainnya sedang makan siang. Namun selesai makan siang, saat ingin pulang, mobil mereka tiba-tiba mogok.
Alhasil, Coach Indra Safri naik ojek untuk ke penginapan. Di jalan, Coach Indra melihat ada pertandingan sepak bola dan dia pun mampir untuk nonton sejenak. Di sana, dia melihat permainan cantik dari Syahrul Kurniawan dan karena dia rasa cocok, akhirnya Syahrul pun direkrut menjadi pemain timnas U19. Kau lihat nomor 5. Main kamu bagus, saya suka. Hebat. Saya Indra Safri. Di tempat lain, Coach Arifin, pelatih Yabes Roni, juga mengumumkan anak didiknya yang akan mengikuti seleksi timnas U19 ke Kupang. Dan Yabes Roni pun terpilih sebagai salah satunya. Yang pertama, Yabes Roni Melaifani. Singkatnya, hari seleksi di Kupang pun tiba. Namun di Alor, kampung Yabes Roni dan kawan-kawan sedang ada hujan badai yang membuat Yabes dan kawan-kawan tidak bisa berangkat. Karena cuaca buruk, hari ini Perik tidak jadi masuk ke Alor. Jadi kita naik pesawat saja kok Bapak. Usahakan berangkat dulu. Tapi uang tiketnya bagaimana Bapak? Saya kan tidak punya uang. Coach Arifin pun memohon pada Coach Indra Safri agar mau menunggu mereka sampai besok. Namun tentu saja tidak bisa karena tiket keberangkatan dari pusat yang susah payah didapatkan oleh Coach Indra adalah jadwal keberangkatan hari ini. Ini tiket saya pulang ke Jakarta. Saya dapatkan dengan susah payah. Namun, Coach Arifin terus memohon dan meyakinkan pada Coach Indra Safri bahwa salah satu anak didiknya adalah orang yang Coach Indra cari. Tolonglah Coach, anak-anak ini sudah saya didik sejak mereka masih kecil. Saya yakin betul Coach, di antara mereka pasti ada yang Coach cari. Tolong Coach. Memang selama ini Alor NTT tidaklah dianggap sebagai penghasil bakat-bakat sepak bola. Tapi itu karena tidak adanya orang pusat yang sudi mau datang ke tempat yang terpencil seperti ini. Kesempatan seumur hidup mereka ini mungkin hanya datang saat ini saja. Setidaknya sesama pelatih usia remaja, Coach tahu. Tolong Coach. Dan akhirnya Coach Indra pun merobek tiket tersebut dan bertahan 1 hari lagi di sini. Makasih Coach. Ya. Saya akan tunggu anak-anak Alor itu. Di keesokan harinya, benar saja, Coach Indra mendapati Yabes Roni yang cocok dengan permainannya dan dia pun merekrutnya. Apa yang saya cari ternyata ada di Alor. Scene pun berganti ke Yazid yang harus menyusuri padang savana yang luas dan menumpang truk proyek agar bisa sampai ke PS Konsel ditemani ayahnya, adiknya, dan pacarnya. Singkat cerita, pertandingan antara timnas U19 dan PS Konsel pun dimulai. Di sini Coach Indra melihat Yazid yang sangat handal dalam menyerang. Alhasil, Coach Indra pun merekrut Yazid untuk bergabung di timnas Garuda U19. Coba kau lihat nomor 9. Kreatif. Ya. Pemain bagus itu Bang, nomor 9 Bang. Keeping bolanya juga bagus. Lihat pergerakannya. Singkat cerita, timnas U19 pun sudah semakin lengkap. Perjalanan latihan yang penuh dengan kedisiplinan pun dilakukan di Jogja. Kontrol, passing kontrol. Open! Wait! Wait, sagu! Yang bilang hangat siapa kakak? Langsung. Din. Ya, pindah. Indra Safri mengajari Yabes untuk lebih mau bekerja sama dengan tim. Oper itu satu persatu. Kerjasama, bagi tuh bola. Di latihan hari berikutnya, timnas U19 mendadak diusir karena lapangan ingin dipakai oleh timnas senior. Iya, dan kita juga timnas Bang. Ada Garuda juga di daerah kita. Lalu apa bedanya? Kita kan tim nasional juga. Lalu bagaimana aturan pakai lapangan ini sebenarnya? Dan mau tak mau mereka akhirnya latihan di alun-alun Yogyakarta. Mereka pun harus berlari sejauh 5 km karena mereka tidak difasilitasi kendaraan oleh pusat. Cuma 5 kilo. Lari kita. Pindah.
Semangat dua kali. Setelah selesai istirahat, Evan Dimas mengajak Yabes dan Yazid untuk jalan-jalan ke Jogja dan makan nasi kucing bersama. Ya, kita jalan-jalan aja lah Jogja. Kamu ikut aku orang? Loh, aku udah diajak. Gara-gara lolos ke Barcelona. Barcelona? Wah, kalau ini aku udah tahu harganya. Ini aja dikasih. Enak kakak, enak. Namun sepulangnya dari jalan-jalan, mereka terkejut karena mendadak harus pindah hotel, dikarenakan pihak pusat belum membayar hotel hingga saat ini. Ada apa sih? Ternyata pusat belum bayar juga hotel ini. Di keesokan harinya, saat timnas U19 ingin sarapan, tiba-tiba mereka tidak menemui adanya makanan yang tersedia. Semua itu lagi-lagi karena pihak pusat tidak mengajukan catering pada pihak hotel. Dari Jakarta memang kami tidak menerima pesanan catering, Mas. Evan Dimas sebagai kapten mencoba menenangkan kawan-kawannya dengan bermain pura-pura makan enak. Gimana kalau sekarang kita lagi bayangin makan enak? Wah enak ini. Aku lagi ngebayangin makan nasi pakai bebek goreng. Enak. Iya, enak. Bukan? Ayam goreng. Dan untuk sementara waktu, rasa lapar mereka pun bisa tertahankan. Di sini, Coach Indra Safri sangat marah pada pihak pusat karena jangankan makan enak, bahkan nasi kering pun tidak mereka berikan untuk anak-anak Garuda. Pak, tim saya ini masih dianggap sebagai tim nasional kan? Tapi apa yang sudah kalian berikan kepada anak-anak harapan bangsa ini masih dianggap sebagai mewakili bangsa negara ini kan? Kalau buat saya ya Pak ya, Bapak tidak mau memberikan hotel yang bagus, enggak masalah buat saya. Makanan yang enak enggak masalah buat saya. Tapi ini nasi kering pun enggak kalian beri. Kalera kalian ini. Alhasil, Indra Safri pun memberikan nasi bungkus untuk anak-anak Garuda U19. Bagikan. Semangat Di malam harinya, para asisten pelatih menyarankan Indra Safri untuk pindah ke kota lain yang mau menampung timnas U19 karena kondisi saat ini tidak memungkinkan timnas U19 untuk bertahan di Jogja. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke Pasuruan. Namun, mereka terkendala di bensin dan transportasi lagi. Ya, saya yakin tanpa dijelaskan, penonton juga pasti tahu ya apa penyebabnya. Dan akhirnya Coach Indra Safri menelpon rumahnya dan menggunakan uang tabungannya untuk membayar transportasi. Assalamualaikum. Iku abang. Anu koma, tabungan awak di bank, lai besiso. Abang pinjamlah sebentar. Pasti, iya pastilah wagan. Untuk makan anak-anak, untuk tim gua. Iya, abang paham. Apalagi bisua awak kapai ke Pasuruan. Rasanya ndak elok kalau awak terlalu beretong ke negara. Karena transportasinya murah, supirnya pun akhirnya ugal-ugalan dan membuat para pelatih sensi. Bisa pelan dah Pak? Pak ini bawa manusia loh Pak, bukan karung beras. Ya honor mas, udah 6 bulan gaji saya nggak dibayar kantor. Ya sama kalau masalah gaji kita juga belum dibayar Pak. Pak. Saya ini. Nunggu aku minta selamat. Wah kurang ajar. Singkatnya, mereka pun sudah sampai di penginapan. Namun ternyata mereka tidak diterima dan tidak bisa masuk hotel malam ini karena pihak panitia mendaftarkan check-in mereka untuk besok siang. Karena panitia check-in buat hotelnya besok siang, kita nggak bisa masuk. Coach, tidur di mana? Iya coach, Capek coach. capek coach. Dan akhirnya mereka pun harus menginap di masjid. Yabes Roni dan beberapa pemain lainnya jadi takut masuk masjid karena mereka non-muslim. Namun di sini Evan Dimas datang dan meyakinkan mereka bahwa tidak apa-apa masuk masjid walaupun mereka non-muslim. Udahlah masuk aja, gak apa-apa kok. Lagian udah malam, istirahat. Sampai di sini gua cuma bisa istighfar sambil ngebatin. Kok gini amat ya perjuangan timnas U19? Padahal kan Indonesia negara kaya cuy. Hitung aja dari pendapatan pajaknya, belum lagi hasil buminya. Sungguh terlalu. Pertandingan-pertandingan persahabatan pun mereka lakoni di sana. Sampai pada suatu malam di perjalanan menuju stasiun balapan Solo, bus mereka tiba-tiba mogok. Asisten pelatih berusaha mencari tumpangan
hingga mendapat sebuah angkot namun tidak punya uang untuk membayar. Kita kan mogok mas, kita boleh numpang nggak mas ke stasiun Solo Balapan? Yo ojo numpang toh mas, lagi aku setorane piye? Tuh ini masalahnya kita nggak ada uang ini. Mas saya bawa rombongan tim nasional Indonesia loh, U19. Oh, lah mosok timnas kok lekaran melarat koyo ngono kuwi poyo tenan. Namun tiba-tiba Evan Dimas muncul dan ternyata sang sopir mengenali Evan Dimas dan akhirnya sang sopir pun mau memberikan tumpangan gratis dengan syarat dia ingin foto bareng Evan Dimas. Ini boleh numpang apa? Iki Evan Dimas ya, sing ke Barcelona kuwi. Tak terkitakan Solo Balapan. Tapi aku foto ke se. Timnas U19 pun makin terkenal dan sudah masuk koran. Hingga pada suatu hari saat latihan di Sidoarjo, ketika ingin menyundul, Yazid pun terjatuh dan cedera bahunya kembali kumat. Hal itu membuatnya tak bisa bertanding lagi dan harus dipulangkan ke kampung halamannya. Sementara Piala AFF pun harus tetap dimainkan. Singkatnya, final Piala AFF pun dimulai yang mempertemukan Timnas U19 Indonesia melawan Timnas U19 dari Vietnam. Pertandingan ini pun memasuki babak adu penalti karena hingga akhir babak tambahan kedua, skor kedua tim masih seri. Buat bangsa ini menjadi bangsa besar. Dan dengan sepakan terakhir dari Ilham Nurdin Armain, Timnas U19 pun berhasil memenangkan Piala AFF U19. Dan euforia kemenangan setelah bertahun-tahun Indonesia tidak pernah menang pun kembali dirayakan. Ini barulah halaman pertama dari catatan perjalanan Garuda Jaya. Singkatnya, kemenangan itu pun berlalu hingga sampailah Timnas U19 harus memasuki babak kualifikasi Piala Asia yang akan menghadapi sang raksasa juara, yaitu Korea Selatan. Di dalam bus, Indra Safri memberikan motivasi pada anak-anak yang luar biasa hingga berhasil membakar semua semangat anak-anak Garuda U19. Gemuruh 50.000 penonton yang meramaikan pertandingan ini membuat bulu kuduk merinding. Astagfirullahaladzim. 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 Bu, ibu mesti buatan kecados. Dan pertandingan yang bersejarah itu pun dimulai. Kakak ada juga di sana. Mereka semua juga kakak-kakakmu, Mi. Serangan Lita Hui, shooting nampak Korea Selatan mampu menyelamatkan kedudukan. Gol pemirsa. Coba kasih masuk ini, ya sudah. Dia masih keserokan itu gawat. Kembali di Selatan. Nampak pelatih Indra Safri telah menyiapkan Yabes melewati Kim Kim, shooting Yabes. Melawan Korea Selatan, nampak Evan Dimas akan kotak penalti. Ada Evan Dimas, sudah Evan Dimas akan kotak penalti. Dapat dihajar. Dihadang lagi, datang lagi serangan. Ada Yabes, masih Evan Dimas dia di kotak penalti. Ada Evan Dimas, shooting Evan Dimas. Dan Indonesia muncul sebagai pemenang dengan kemenangan 3-2 atas Korea Selatan. Aduh, air mata gua tak terbendung nonton kemenangan ini. Dan film ini pun tamat. Sampai di sini dulu aja ya guys. Gua pamit dulu, mau beli tisu buat ngelap air mata dan air hidung gue. Bye bye. Subscribe. Dihadang lagi, datang lagi serangan. Ada Yabes, masih Evan Dimas dia di kotak penalti. Ada Evan Dimas, shooting Evan Dimas.